Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi di channel Semak Mode. Saya akan kembali share tentang pemrograman Java OOP ya. Untuk materi kali ini inheritance. Apa itu inheritance? Inheritance ini mengadopsi dunia real. Nah, ini tipu kok realnya seperti ini ya. Di mana suatu entitas atau objek dapat mempunyai entitas atau objek turunan. Nah, dengan konsep inheritance, sebuah kelas sebuah kelas dapat mempunyai kelas turunan. Suatu kelas yang mempunyai kelas turunan dinamakan parent class atau base class. Sedangkan kelas turunan itu sendiri seringkali disebut dengan subclass atau child class. Suatu subclass dapat mewarisi apa-apa yang dipunyai oleh parent class. Jadi kelas yang di bawahnya itu biasanya mewarisi sifat dari kelas induknya. Mana? Ya. Kesimpulannya boleh dikatakan bahwa suatu subclass adalah tidak lain hanya memperluas extend parent class-nya. Di dalam Java, untuk mendeklarasikan suatu kelas sebagai subclass dilakukan dengan cara menambahkan kata kunci extend setelah deklarasi nama kelas, kemudian diikuti dengan nama parent class-nya. Kata kunci extend tersebut memberitahu compiler Java bahwa kita ingin melakukan perluasan kelas. Berikut adalah contoh deklarasikan inheritance seperti ini ya. Nah, ini turun lagi. Nah, ini parent class, ini child class, lalu turun lagi. Jika turun lagi, ini jadi parent, ini jadi subclassnya. Terus ke bawah. Itu ada macam-macam ya untuk itunya. Nah, di sini ada single, ada multi level. Kalau single itu hanya mempunyai satu turunan, kalau multi itu 2 kali, kalau multi level itu seperti ini. Nah, jadi kalau single itu seperti ini, hanya sampai sini. Sini ya, sampai sini nih, itu single. Kalau multi sampai sini. Sedangkan multi level seperti ini. Ya, mungkin seperti itu saja untuk teorinya. Langsung saja kita ke programnya. Kelas yang pertama, Humpty Dumpty, void method. Di sini tanpa modifier ya. System.out.println saya isikan tes. Lalu ada kelas Hanky Panky. Kelas Hanky Panky ini mengakses dari Humpty Dumpty. Jadi Humpty Dumpty itu adalah super kelasnya. Hanky Panky extend Humpty Dumpty. Lalu kita gunakan override karena override ini gunanya untuk memanipulasi metode. Nah, metodenya itu my method yang dimiliki Humpty Dumpty ya. Nah, di sini saya akses super.myMethod dan di sini system.out.println kelompok. Kita akan run terlebih dahulu. Tes kelompok sama-sama muncul karena ini isinya tes, ini isinya kelompok. Ketika kita hapus super.myMethod ini, lalu kita run, maka hasilnya itu kelompok. Inilah yang disebut dengan manipulasinya. Karena di sini menggunakan override, ini metode yang dimiliki oleh Humpty Dumpty yang asalnya tes di sini itu dijadikan kelompok. Itulah yang disebut dengan manipulasi. Jangan lupa ya untuk override itu merupakan manipulasi. Untuk manipulasi metode. Selanjutnya untuk latihan 2. Latihan 2 sudah. Nah, ini percobaan. Seharusnya ini yang kita bahas tadi. Di sini itu sebenarnya string nama ini bukan public sifatnya teman-teman. Ini privat. Di modul itu ditulis dengan privat. Ini ya. Nah, privat string nama. Ketika dipanggil di manager, nah, di sini muncul tulisan nama has privat access in pegawai. Jadi atribut nama itu di kelas pegawai itu di privat. Jadi aksesnya hanya di kelas pegawai itu sendiri. Oleh karena itu untuk mengatasi errornya kita di sini kita jadikan
public, bisa protected, bisa juga default. Lalu kita lihat lagi di class manager di sini. Ini menggunakan extend ya. Ini adalah subclassnya atau child class, dan ini parent classnya. Ketika kita run, nah kosong. Karena apa? Karena nama dan gaji ini tidak diisi. Karena tugas saya hanya membetulkan ini agar tidak error ketika dipanggil di sini. Lalu beralih ke tugas ya teman-teman. Ya kebetulan ya alhamdulillah untuk praktikum 10 ini ya ringan, karena kita mainnya keroyokan, langsung berkelompok-kelompok, jadi pembahasannya itu tidak satu orang saja. Untuk kelas tabungan seperti biasa, konstruktornya ya tabungan, biar tidak terlalu panjang. Ini konstruktornya tabungan, lalu get saldo untuk menampilkan saldo, dan simpan uang untuk menambah jumlah saldonya. Ketika ini ambil uang untuk pengambilan uang. Jika jumlah saldonya itu lebih besar, jika jumlah yang akan diambil itu lebih besar dari saldo, maka itu tidak bisa diambil. Namun ketika sebaliknya, maka saldo itu bisa diambil. Nah, di sini juga ada nasabah. Nasabah itu menggunakan nama awal, nama akhir. Nah, lalu di sini ini ya. Sebenarnya tidak perlu ini karena sudah ada ini. Lalu selanjutnya ini public tabungan, get tabungan, dan set tabungan. Untuk set tabungannya, nah ini mengambil dari mengakses kelas tabungan, kelas ini ya. Lalu untuk bank ini mengakses kelas nasabah, jadi nasabahnya itu disimpan dalam array di sini. Lalu tambah nasabah itu ya ini ketika tambah nasabah nanti. Lalu get jumlah nasabah untuk menghitung nasabahnya, dan nasabah get nasabah ini untuk menampilkan data-data dari nasabah tersebut. Di sini adalah pengambilan uang. Pengambilan uang itu kita mengakses dari kelas tabungan, lalu kita ambil get saldo, kita ambil metode get saldonya, return saldo, lalu kita ambil metode ambil uangnya juga. Dia ambil uang ini di sini, di pengambilan uang ini ada sistem protector. Jadi nasabah itu bisa memproteksikan uangnya itu untuk tidak bisa diambil. Semisal kita menabung 5.000, kita proteksikan 1.000, maka yang bisa diambil itu 4.000. Maka rumusnya seperti ini. Jika jumlah yang akan diambil itu lebih besar dari saldo dikurangi proteksi, maka return false. Dan jika kebalikannya ini ya, maka saldonya itu bisa diambil. Saldonya itu bisa dikurangi. Kita lihat di kode Ya, kita lihat di sini pengambilan uang. Jadi yang ditabung itu saldonya 5.000, proteksinya itu 1.000. Pengambilan uang di sini ya, menggunakan konstruktornya langsung. Nah, ini. Lalu setelah itu ditabung ya 5.000, 1.000. Lalu tabungan ambil uang itu 4.500. Tabungan get saldo. Kita cek tabungannya. 4.500 false karena 5.000 dikurangi 1.000 itu 4.000. 4.500 lebih besar dari 4.000, jadi tidak bisa diambil. Lalu selanjutnya kita ambil 2.500. Ketika kita ambil 2.500 bisa, dan saldo sekarang itu 2.500, dan proteksinya itu tetap 1.000 teman-teman. Jadi saldonya itu tetap, saldo kita itu tidak akan hilang, hanya ketika proteksi itu ya saldo itu tidak bisa diambil juga, seperti itu ya. Mungkin untuk program pada bab kali ini sedikit saja ya, mungkin nanti bisa ditambah latihan-latihan sendiri. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.